Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di minggu kedua perumahan dan permukiman kelas B. Um, karena due to unforeseen circumstances ya, kita terpaksa menyelenggarakan kuliahnya secara online lagi. Tapi ya semoga rekan-rekan sekalian yang bergabung di pagi hari ini dalam keadaan sehat semuanya, tidak kekurangan sesuatu apapun. Oke, um, minggu ini kita mulai serangkaian minggu-minggu presentasi kelompok. Kemarin kemarin saya sudah kemarin saya sudah setup kelompoknya di Classroom. Dengan begitu ketika kalian mengumpulkan tugas, tidak perlu semuanya mengumpulkan, cukup perwakilan dari kelompok saja. Nanti and that makes it easy for me to grade as well. Oke, minggu ini adalah presentasi pertama dari kelompok 1 yang akan membawakan topik mengenai definisi perumahan dan sedikit sejarah perumahan dan permukiman di Indonesia gitu. Saya tanya dulu kepada teman-teman yang akan presentasi apakah sudah siap. Sudah, Bapak. Cool. Kalau begitu saya akan stop share dan saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin share screen, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat? Di saya sudah. Mungkin akan dimulai oleh teman saya. Silakan untuk teman saya Maulana untuk memulai presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar perumahan dan permukiman. Tersebut ada outline yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu definisi rumah, perumahan, dan permukiman. Yang kedua fungsi rumah, perumahan, dan permukiman. Yang ketiga peran perumahan dan permukiman. Yang keempat tipologi rumah, perumahan, dan permukiman. Yang kelima sejarah perkembangan perumahan dan permukiman. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Tersebut ada anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Maulana Rizky Lahi, NRP 1130. Yang kedua yaitu Kresna Bayu Aditama, NRP 1161. Dan yang terakhir Ilma Fatul Hajar Iftihasa dengan NRP 1079. Yang pertama yaitu definisi rumah, perumahan, dan permukiman. Menurut UU nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, dan perumahan merupakan kumpulan rumah yang merupakan bagian dari suatu permukiman yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan untuk permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai fasilitas yang sama dengan perumahan sebagai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Inti dari definisi tersebut merupakan rumah merupakan berada di dalam perumahan dan perumahan berada di dalam suatu permukiman. Next. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu fungsi rumah, perumahan, dan permukiman. Bisa di next.
Ya, fungsi yang pertama yaitu menurut Turner pada tahun 1976, di mana di sini terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama yaitu rumah sebagai penunjang identitas keluarga, yang diwujudkan dalam kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan rumah. Kemudian yang kedua sebagai fungsi penunjang kesempatan keluarga. Jadi fungsi yang kedua ini bisa dibilang sebagai fungsi pengembangan keluarga, di mana keluarga memiliki kesempatan untuk berkembang dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu rumah sebagai penunjang rasa aman. Bisa di next. Ya, kemudian fungsi rumah menurut Hayward pada tahun 1987. Di sini terbagi menjadi 7 fungsi. Yang pertama yaitu rumah sebagai pengejauhan tahan jati diri. Jadi menurut Hayward, dalam hal ini rumah itu dapat difungsikan sebagai simbol yang mencerminkan tata nilai selera pribadi penghuninya. Kemudian yang kedua, rumah sebagai wadah keakraban. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan rasa memiliki, kebersamaan, kehangatan, kasih, dan rasa aman. Kemudian yang ketiga, rumah sebagai tempat menyendiri dan menyepi. Menurut Hayward, rumah itu dapat difungsikan sebagai tempat melepaskan diri dari dunia luar, tekanan, dan ketegangan, serta kegiatan rutin, sehingga rumah dapat difungsikan sebagai tempat menyendiri dan menyepi. Kemudian yang fungsi keempat, yaitu rumah sebagai akar dan kesinambungan, di mana dalam hal ini dapat digunakan sebagai tempat untuk kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam rangkaian proses ke masa depan. Kemudian yang kelima, rumah sebagai wadah kegiatan sehari-hari. Yang keenam, rumah sebagai pusat jaringan sosial. Dan yang terakhir, yaitu rumah sebagai struktur fisik. Bisa di next. Ya, selanjutnya berdasarkan pendapat dari Turner dan juga Hayward, fungsi perumahan dan permukiman di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. Kemudian yang kedua sebagai wadah secara fisik untuk tempat berlindung yang dilengkapi sarana dan prasarana. Yang ketiga dapat mencerminkan taraf kehidupan masyarakat sebagai penghuninya, dan yang terakhir sebagai bagian dari kehidupan komunitas dan keseluruhan lingkungan sosial. Bisa di next. Ya, yang ketiga yaitu peran perumahan dan permukiman. Bisa di next. Untuk peran perumahan dan permukiman yang pertama itu dalam pembangunan kota. Di sini berdasarkan Ridwan Sutriyadi pada bukunya di buku Perencanaan Kota Abad 21 pada tahun 2018, di mana yang pertama, peran perumahan dan permukiman itu menjadi salah satu aspek penentu keberlanjutan sebuah kota. Kemudian yang kedua, adanya perumahan dan permukiman dapat mencerminkan tatanan hidup masyarakat dalam sebuah kota, seperti kesejahteraan, kepribadian, hingga peradaban manusianya. Kemudian yang ketiga, adanya perumahan yang direncanakan dan dikoordinasikan dapat membantu mengorganisasikan struktur sebuah kota. Bisa di next. Kemudian peran perencana dalam pengembangan perumahan dan permukiman. Di sini menurut Dr. Landa Wilianti, staf ahli Menteri PUPR pada tahun 2016, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memprediksi dan memproyeksikan tren penyediaan dan perkembangan perumahan dan permukiman. Jadi banyaknya faktor yang mempengaruhi perkembangan perumahan dan permukiman, salah satunya adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka perencana itu perlu memprediksi dan memproyeksikan bagaimana tren penyediaan perumahan. Kemudian yang kedua, mengembangkan perencanaan perumahan atau permukiman yang integratif dan strategis. Jadi di sini menurut Dr. Landa Wilianti, perencana itu berperan untuk membuat penyusunan rencana induk atau master plan, pengembangan perumahan dan permukiman yang terpadu dan strategis. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan memastikan sinergi dalam setiap tahap, sektor, dan skala perencanaan dalam pengembangan perumahan dan permukiman. Dalam hal ini, perencana itu perlu mengidentifikasi setiap faktor dalam proses pengembangan perumahan dan permukiman, sektor-sektor yang berpengaruh dalam proses tersebut, serta memastikan skala perencanaannya sudah sesuai dengan arahan atau kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Bisa di next. Kemudian yang ketiga, peran pemerintah dalam pengembangan perumahan dan permukiman. Di sini juga menurut Dr. Landa Wilianti pada tahun 2016, yang pertama yaitu berkontribusi dalam pembentukan sistem pembiayaan perumahan yang progresif untuk menjadikan lahan, kafling jadi, dan perumahan terjangkau bagi semua. Kemudian yang kedua yaitu memfasilitasi jaminan hak permukim pada lahan dan akses kontrol atas tanah dan properti, termasuk juga akses pembiayaan bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan pengembangan perumahan atau permukiman dapat sesuai dengan rencana tata ruang sehingga dapat menciptakan keharmonisan guna lahan. Bisa di next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu tipologi perumahan dan permukiman. Yang pertama yaitu tipologi perumahan di perkotaan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perumahan yang direncanakan sepenuhnya, biasanya dibangun oleh real estate atau berupa perumnas. Selanjutnya yaitu perumahan yang direncanakan sebagian. Yang ketiga, perumahan yang tumbuh spontan dan inkremental. Dan yang terakhir, perumahan kampung yang memiliki pemadatan dan pertumbuhan. Next. Tipologi perumahan berdasarkan pola jalan yang digunakan. Di sini menurut Bintarto, pola permukiman terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pola memanjang jalan, pola memanjang sungai, pola memanjang pantai, pola memanjang kereta api, pola radial, dan pola tersebar. Yang pertama yaitu pola linear yang berupa pola jalan mengikuti jalan raya, alur sungai, dan alur pantai. Pola linear umumnya memanjang dan hanya ada satu jalan di antara rumah yang berhadapan. Next. Yang kedua yaitu pola grid. Pola grid merupakan bentuk grid yang berjarak relatif sama satu sama lain dan saling membentuk garis yang tegak lurus. Selanjutnya yaitu pola square, merupakan pengembangan dari pola grid yang di dalamnya terdapat ruang terbuka hijau. Selanjutnya yaitu pola loops. Pola loops ini memiliki banyak tikungan, menyediakan privasi, keamanan, dan fungsi utama yaitu mengurangi kemacetan lalu lintas karena bentuk jalan buntu yang ekonomis tanpa kesulitan untuk berputar kembali. Next. Selanjutnya yaitu tipe perumahan dalam kafling. Yang pertama yaitu rumah tunggal. Rumah tunggal merupakan rumah yang memiliki jarak bebas dengan batas pekarangan. Biasanya rumah tunggal ini terdapat di daerah pedesaan. Selanjutnya yaitu rumah kopel, yaitu rumah yang berpasangan atau berimpitan. Satu atap terdiri atas lebih dari satu rumah. Selanjutnya yaitu rumah deret. Rumah deret merupakan rumah yang diperbolehkan rapat dengan batas pekarangan rumah yang lainnya. Umumnya, rumah deret ini terdapat di perumahan di perkotaan. Next. Selanjutnya yaitu tipe perumahan dari segi kualitas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rumah mewah, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana. Next. Nah, selanjutnya ialah sejarah perkembangan perumahan dan permukiman. Perkembangan perumahan di perkotaan merupakan bagian dari perkembangan perkotaan secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor seperti ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi, dan keadaan alam. Kota dapat menunjukkan ciri dari berbagai zaman dan budaya yang mempengaruhinya. Lalu berikut merupakan sejarah perkembangan permukiman di dunia, yang dimulai dari masa prasejarah, masa Yunani dan Romawi, masa abad pertengahan atau medieval, masa Renaissance, masa industrialis, dan masa modern saat ini. Yang pertama ialah masa prasejarah. Pada mulanya, rumah merupakan tempat untuk menyelamatkan diri dari bahaya bersifat sementara dan nomaden. Jadi, di mana manusia masih tinggal dengan berpindah-pindah tempat. Bentuk hunian berupa gua dan pohon. Lalu, manusia mulai membuat hunian sendiri dengan kulit hewan dan kayu pada suku Indian abad 19 sebelum Masehi, dan menggali tanah dengan atap kulit hewan. Dapat ditemui pada pemburu mamut di daerah tundra Rusia. Lalu setelah berkembangnya pertanian dan peternakan, rumah menjadi permanen dan mulai terbentuk desa. Rumah berkembang menjadi tempat tinggal dan bekerja. Lalu selanjutnya ialah masa Yunani dan Romawi. Bangsa Yunani memodifikasi rumah dengan penambahan kolom-kolom yang mengelilingi taman dan adanya altar sebagai tempat pemujaan. Bangsa Romawi sendiri membuat taman sekunder yang digunakan hanya untuk penghuni rumah yang dikelilingi oleh ruang pribadi. Bangsa Romawi mengenal rumah bertingkat 6-7 lantai untuk memenuhi pertumbuhan penghuninya. Lalu pada masa medieval, perdagangan hasil pertanian menciptakan kota-kota kecil yang memiliki benteng. Nah, rumah yang terbentuk dari benteng tersebut ialah rumah 2 lantai, di mana lantai 1 merupakan tempat untuk berusaha, dan di lantai atasnya untuk tempat tinggal. Pertumbuhan kota membuat masyarakat membangun rumah yang saling berdempetan sepanjang jalan.
Lalu di masa Renaissance, kaum bangsawan mulai membuat rumah dengan satu fungsi yang menjadi karakter rumah di masa modern, dengan terpisahnya tempat kerja dan rumah. Ciri rumahnya ialah memiliki jendela kaca yang besar dan pemakaian fasad yang seragam, berbentuk hiasan garis-garis lurus, jendela, dan pintu. Lalu selanjutnya ialah masa industrialisasi. Pertumbuhan daerah bisnis membuat daerah perumahan tergeser ke arah luar kota, menyebabkan terjadinya variasi tempat tinggal, di mana rumah bergaya Victorian dengan rumah di daerah kumuh, yaitu rumah yang ditinggali oleh beberapa keluarga dan kurang sehat. Perkembangan teknologi berpengaruh pesat pada bentuk dan lokasi rumah, di mana dengan adanya alat transportasi seperti yang berkembang, membuat rumah semakin jauh dari pusat kota. Lalu pada masa modern saat ini, perumahan merupakan bentuk dari perkembangan permukiman pada masa sebelumnya, yaitu dari masa industrialisasi. Adanya keseragaman bentuk rumah yang dijumpai pada perumahan, yaitu rumah bermasa tunggal, rumah deret, ataupun apartemen. Lalu adanya beberapa orientasi, baik ke jalan maupun ke taman dalam, dan fungsi rumah yang bervariasi. Ada yang sebagai rumah pribadi, dan ada sebagai rumah yang sekaligus tempat untuk bekerja. Lalu berikut merupakan sejarah perkembangan permukiman yang ada di Indonesia, yang yaitu dibagi menjadi sebelum masuknya pengaruh Eropa, setelah masuknya pengaruh Eropa, masa pemerintah Hindia Timur, dan masa kemerdekaan. Yang pertama ialah sebelum masuknya bangsa Eropa. Kebanyakan pola tata ruang sebelum masuknya pengaruh Eropa ini dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan di Jawa, itu dipengaruhi oleh suatu agama tertentu, yaitu pada di Jawa memperhatikan 4 arah mata angin, di mana permukiman terletak di sebelah selatan kota. Dan konsep tata ruang yang berada di bawah pengaruh budaya Hindu, yaitu Trihitakarana, dapat dilihat di kampung dan kota-kota kecil di Bali, di mana perumahan dibangun di antara laut dan Gunung Agung. Lalu selanjutnya ialah setelah masuknya pengaruh Eropa. Kedatangan bangsa Eropa atau Belanda membawa perubahan pada perkembangan kota di Indonesia, yang di mana bangsa Eropa membangun sebuah kota sebagai benteng pertahanan, serta pusat perdagangan dan pemerintahannya. Dapat dilihat pada pangkalan pertama Ambon atau benteng Victoria, dan pada kota Ternate pada benteng Orange. Dan tahun 1609, Belanda menyerang dan menghancurkan Jayakarta dan membangun kembali menjadi kota Batavia dengan pola kota-kota di negeri Belanda. Di kanan dan kiri kanal dibangun untuk rumah seperti rumah di sepanjang kanal di Amsterdam sana. Lalu bagian barat tempat tinggal untuk golongan rendah, dan bagian timur untuk permukiman orang kaya dengan taman yang luas. Permukiman orang-orang kaya ini dapat dilihat pada saat ini di Kota Tua, Jakarta. Lalu orang-orang Belanda tinggal di dalam tembok, sedangkan orang-orang pribumi tinggal di kampung-kampung di luar tembok. Dengan seiring berjalannya waktu, kepadatan di kota Batavia membuat orang-orang Belanda pindah ke arah selatan yang lebih dingin dan sejuk di Walter Garden, yang saat ini merupakan lapangan banteng, Jakatrawek, dan serta Buitenzorg yang merupakan kota Bogor saat ini. Lalu selanjutnya ialah masa pemerintahan Hindia Timur. Jadi pada awal perang kemerdekaan, setelah Jepang dikalahkan oleh Sekutu, banyak kota-kota besar yang dibakar dan tinggalkan oleh penduduknya mengungsi ke kota-kota kecil. Belanda yang mengambil alih pemerintahan mempersiapkan untuk pembangunan kota baru di Kebayoran untuk tempat tinggal para pegawai dan menampung pertumbuhan penduduk di Jakarta. Namun belum sempat dilakukan karena penyerahan kedaulatan pada tahun 1949 sudah dilakukan, dan pemerintahan diserahkan kepada pemerintahan Indonesia. Lalu pembangunan kota baru ini baru dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada awal tahun 50-an. Ya, selanjutnya yaitu di masa kemerdekaan. Untuk masa kemerdekaan ini dibagi menjadi 3, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan juga Orde Reformasi. Jadi next. Yang pertama, Orde Lama. Pada Orde Lama ini dimulai sejak tahun 1951 dengan didirikannya Jawatan Perumahan Rakyat yang menjadi badan pembantu perumahan rakyat, sampai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang pokok-pokok perumahan. Kemudian yang kedua, maraknya urbanisasi, sehingga penduduk asli kota ini membangun rumah petak untuk pendatang. Jadi pada poin kedua ini juga berhubungan pada poin pertama, yaitu pemerintah berupaya untuk membangun perumahan rakyat guna mengatasi tingginya urbanisasi.
Kemudian yang ketiga, perumahan dibangun di pinggiran kota oleh pemerintah untuk pegawai negeri dan perusahaan besar untuk karyawannya. Jadi pada periode Orde Lama ini, pemerintah sudah mulai membangun perumahan bagi pegawai negeri dan juga karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu masih banyak terjadinya pemberontakan di beberapa daerah yang menyebabkan pembentukan kampung baru yang padat tanpa sarana dan prasarana lingkungan, di mana hal tersebut dapat membentuk permukiman kumuh. Bisa di next. Kemudian yang kedua yaitu Orde Baru. Pada periode Orde Baru ini dibentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional atau BKPN sebagai tindak lanjut atas program-program perumahan. Kemudian yang kedua, masalah perumahan dan permukiman lebih jelas pada GBHN dan direalisasikan pada pelita, yaitu pembangunan 5 tahun 1 sampai 6. Kemudian yang ketiga, tahun 70-an pihak swasta mulai membangun perumahan yang direncanakan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu sudah mulai berkembang beberapa perumahan elit yang banyak dihuni oleh orang-orang kalangan atas. Bisa di next. Dan yang terakhir ini ada Orde Reformasi, di mana pada periode Orde Reformasi ini diawali dengan dibentuknya Menteri Negara Perumahan dan Permukiman pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Yang kedua, semakin banyaknya jumlah penduduk menjadikan rumah susun ini dibangun sebagai solusi kebutuhan hunian dengan lahan terbatas. Yang ketiga, ruang terbuka hijau mulai banyak dibangun di area perumahan dan permukiman. Kemudian terjadi pemusatan pola perumahan dan permukiman di pusat kota karena adanya pengembangan kawasan industri dan juga ada perkantoran. Kemudian yang terakhir, tipe dan pola perumahan dan permukiman ini semakin berkembang seiring dengan masuknya pengembangan properti dari luar. Bisa di next. Ya, selanjutnya yaitu masuk ke studi kasus. Bisa di next. Studi kasus yang kami ambil di sini adalah pola perumahan dan permukiman di Desa Tenganan, Bali. Bisa di next. Ya, Desa Tenganan Bali ini merupakan salah satu desa tradisional yang letaknya berada di bagian timur Pulau Bali, yang lebih tepatnya di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Jadi jika dilihat dari sejarah perkembangan perumahan dan permukimannya, Desa Tenganan ini termasuk dalam periode sebelum masuknya pengaruh Eropa, karena di sini konsep rumahnya itu berada di bawah pengaruh kebudayaan Hindu atau menggunakan konsep Trihita Karana. Bisa di next. Untuk perumahan tradisional Bali sendiri ini tipe perumahannya ada dua, yaitu tipe Bali Aga dan tipe Bali Dataran. Untuk Desa Tenganan sendiri merupakan salah satu bentuk tipe Bali Aga. Jadi untuk tipe Bali Aga itu merupakan perumahan penduduk asli Bali yang kurang dipengaruhi oleh kerajaan Hindu Jawa. Nah, lokasinya itu biasanya di daerah pegunungan yang membentang membujur di tengah-tengah Bali. Untuk bentuk fisik dari pola perumahan Bali Aga sendiri dicirikan dengan adanya jalan utama berbentuk linier yang berfungsi sebagai ruang terbuka milik komunitas dan sekaligus sebagai sumbu utama desa. Jadi next. Nah, secara umum, pola Desa Tenganan merupakan sistem core yang membujur dari utara ke selatan, yaitu terdiri atas 3 bagian, Banjar Kauh, Banjar Tengah, dan Banjar Pande. Banjar Kauh terletak pada core yang paling barat, sekaligus merupakan core utama. Banjar Tengah, dengan beberapa bangunan pada core-nya terletak di sebelah timur dari Banjar Kauh. Lalu Banjar Pande ada pada core yang paling timur, dengan perumahan yang ada 2 deret pula menghadap dan mengapit core dari utara ke selatan. Lalu selanjutnya ialah pola permukiman Desa Tenganan. Secara keseluruhan, bentuk pola permukimannya adalah sistem core di mana fasilitas umum diapit oleh parsel perumahan penduduk, di mana parsel-parsel ini terletak di sebelah kiri dan kanan, berderet sepanjang utara sampai selatan, sampai berakhir di batas lawang dan pintu gerbang desa. Lalu selanjutnya ialah pola perumahan penduduk Desa Tenganan yang mempunyai susunan permukiman yang merupakan pola kompleks yang terkurung atau terbentengi oleh beton, dengan masing-masing memiliki 1 pintu keluar dan masuk pada masing-masing perkarangan untuk setiap posisi mata angin. Ya, selanjutnya yaitu pola permukiman Desa Tenganan. Pola permukiman tersebut membentuk pola-pola menetap satu sama lain yang seragam karena luas dan struktur bangunannya mirip. Bangunan dalam pekarangan berupa Balai Toga dan Balai Tengah. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran perumahan dan permukiman Desa Tenganan. Menurut Sulistia pada tahun 1985, rumah tradisional Bali selain menampung aktivitas kebutuhan hidup seperti tidur, makan, istirahat, juga untuk menampung kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan psikologis seperti melaksanakan upacara keagamaan dan adat. Menurut beliau juga, perumahan dan permukiman Desa Tenganan merupakan sebuah struktur bangunan yang dapat berperan sebagai perwujudan
budaya yang sangat kuat dengan landasan filosofi yang berakar dari kepercayaan agama Hindu. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Yang pertama yaitu perumahan merupakan kumpulan rumah yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Yang kedua yaitu permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari satu satuan perumahan. Yang ketiga yaitu fungsi perumahan dan permukiman secara umum adalah sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, sebagai wadah secara fisik untuk tempat berlindung yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagai cerminan taraf hidup masyarakat sebagai penghuninya. Yang keempat yaitu tipologi perumahan di perkotaan terdiri atas perumahan yang direncanakan sepenuhnya, perumahan direncanakan sebagian, perumahan yang tumbuh spontan, dan perumahan kampung yang mengalami pemadatan dan permukiman. Dan yang terakhir, perkembangan perumahan dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor seperti ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi, dan keadaan alam. Berikut ada daftar pustaka yang kami ambil sebagai referensi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Prananda. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Sebuah presentasi yang sangat menarik, yang meliputi definisi sampai ke studi kasus, dan saya senang sekali studi kasus yang dipilih adalah studi kasus perumahan tradisional. Saya kemarin mengatakan kepada teman-teman di kelompok 1 kalau saya kurang mengeksplorasi bentuk-bentuk permukiman tradisional, karena memang bukan interest saya gitu. Tapi dari sejak saya kuliah di arsitektur sampai ke titik ini gitu ya, saya kira saya bisa melihat ada kesamaan pola perumahan tradisional, paling enggak setidaknya yang ada di Bali dan di Pulau Bali, di Pulau Madura, dan di Pulau Jawa. Terdiri atas beberapa di satu petak tanah itu terdiri atas beberapa struktur di sini maksudnya bangunan, terdiri atas beberapa struktur atau beberapa bangunan begitu yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau di Jawa itu ada di Jawa rumah gaya joglo, terus kemudian karena ada pengaruh Eropa, ada pengembangan pavilionnya dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau di Madura, paling tidak di Madura itu model perumahan dan permukiman tradisionalnya seperti Tanean Lanjang yang berbentuk linier, terdiri atas beberapa struktur yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada dapur komunal, ada ruang tinggal untuk keluarga yang tinggal di satu permukiman tersebut gitu. Sebenarnya kalau kita mau telusuri kayak gitu, bentuk-bentuk permukiman tradisional di Indonesia itu banyak sekali dan unik gitu ya. Dan walau demikian dia menunjukkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat majemuk gitu, dan sangat komunal sifatnya, karena di satu contoh yang Tanean Lanjang itu aja, walaupun dia dalam satu kompleks permukiman itu mereka memiliki hubungan kekerabatan. Jadi entah itu orang tua anak, terus kemudian keponakan dan lain sebagainya gitu. Tapi itu menunjukkan dan dapur komunal serta lumbung atau gudang komunalnya itu menunjukkan bahwa dan ada tempat ibadahnya juga. Itu menunjukkan kalau masyarakat kita adalah masyarakat yang sosial gitu.
saya beri kesempatan kepada teman-teman lain untuk memberikan komentar atau masukan atau pertanyaan seputar materi yang telah disajikan sebelum saya sendiri menambahkan satu atau dua hal. Monggo. Silahkan. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Kirana Maeswari, NRP belakang 1083. Izin untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang melakukan pemaparan. Jadi kan tadi sempat disebutkan beberapa jenis permukiman ya. Ada yang permukiman yang dikembangkan oleh developer atau permukiman terencana, terus ada juga yang tidak terencana dan tumbuh secara alami. Dan pertanyaan saya itu mengarah kepada permukiman yang tumbuh secara alami ini terkadang tumbuh di daerah-daerah yang tidak selayaknya menjadi zona permukiman, kayak misalkan di bantaran sungai, begitu kan. Kan kita sering melihat fenomena ini di kota-kota besar. Siapa yang melihat di bantaran sungai Surabaya kan juga pasti udah kayak, aduh kok kayak kumuh banget gitu ya, pasti mikirnya kan ke arah situ. Nah, sehingga pemerintah ini biasanya cenderung untuk melakukan upaya relokasi, yang mana itu sebagai upaya ganti rugi. Nah, menurut kalian ini, apakah setiap permukiman alami yang tumbuh di wilayah yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya ini, apakah akan mendapat relokasi ke daerah yang baru? Dan jika tidak, itu kenapa? Jika iya, itu syaratnya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kirana. Silakan kelompok 1. Oke, sambil menunggu kelompok 1 memformulasikan tanggapannya. Gitu. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian kalau kita di lingkungan akademik berbeda dengan lingkungan birokrasi yang memiliki hierarki yang jelas, gitu ya. Di sini ya oke lah. Saya sebagai guru, Anda sebagai murid, gitu. Tapi saya agak risih dengan kebiasaan izin menyampaikan pertanyaan atau izin menyampaikan komentar. Kita lingkungan akademik harusnya ya kalian nggak perlu minta izin ke saya gitu untuk menyampaikan pertanyaan. Ya sampaikan, bilang aja Pak, saya ada pertanyaan, Bu, saya ada pertanyaan, monggo silahkan sampaikan gitu. I'm not your boss. Gitu. Itu. Oke lah kalau misalnya di lingkungan birokrasi, hierarki, kalau saya bilang atmosfer feodal itu masih kerasa banget gitu ya. Kalian nggak ingin menyinggung perasaan atasan dan lain sebagainya gitu. Tapi di lingkungan akademis kita lebih egaliter lah gitu. Kita sama-sama mencari ilmu, kita sama-sama mengembangkan ilmu gitu. And in that sense gitu, kita relatif lebih sederajat dibandingkan kalau dia berada di lingkungan birokrasi gitu. So barangkali ini agak sulit untuk keluar dari kebiasaan ini ya gitu. Tapi kalau paling nggak kalau dengan saya gitu, nggak usah pakai Pak izin bertanya. Tanya-tanya aja, monggo, nggak apa-apa. Silakan kelompok 1. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Kirana. Mungkin kalau berdasarkan Aku lagi ngomong, nggak usah minta izin menjawab. Ya, mohon maaf Pak. Ya, mau menjawab dari pertanyaan dari Kirana. Kalau menurut pendapat kelompok kami, untuk permukiman yang tumbuh di daerah yang tidak semestinya, memang seperti misalnya di bantaran kali Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta, kalau memang hal itu menyebabkan suatu
kayak banjir atau memang itu tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, memang seharusnya memang direlokasi ke rumah susun yang dibangun oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya saya juga beberapa kali sering kali menjumpai di banyak kota-kota juga, walaupun permukiman tersebut tidak sesuai dengan regulasi seperti bantaran sungai, banyak juga yang tidak direlokasi mungkin karena belum berdampak bagi pemerintah tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, Baik. saya ingin menyampaikan feedback. Berarti ini poinnya untuk relokasi atau tidak relokasi itu juga didasarkan kepada ini ya, kepentingan politik, terus juga ekologi dan ekonomi begitu mungkin ya. Iya, betul. Oke, sudah menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nanda. Sebenarnya pertanyaan soal permukiman alami, permukiman yang tumbuh secara alami, dan mereka secara alami tumbuh di let's say lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada beberapa alasan atau ada beberapa kemungkinan mengapa permukiman tersebut tumbuh di lokasi yang tidak semestinya. Tidak semestinya itu sebenarnya menurut siapa? Pertama itu yang saya tanyakan. Barangkali permukiman tersebut tumbuh karena memang dia letaknya dekat dengan sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membangun permukimannya di situ. Kembali ke permukiman tradisional itu. Permukiman tradisional siapa yang merencanakan? Siapa yang bilang di situ boleh, di situ nggak boleh gitu? Ya ada aturan adatnya gitu. Tapi sebelum manusia mengenal nilai-nilai spiritual atau mengenal nilai-nilai yang lebih tinggi, lebih agung daripada dirinya gitu. Permukiman itu saya kira tumbuh, saya yakin tumbuh karena ada sumber daya, karena dekat dengan sumber daya dan lain sebagainya, alasan praktis. Kalau kita bawa ke konteks dunia modern, permukiman yang tumbuh alami di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya bisa jadi karena kurangnya akses terhadap perumahan dan permukiman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Alasan lain, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau lokasi itu sebenarnya tidak boleh untuk dibangun. Bisa jadi karena mereka tidak tahu, atau karena mereka nggak ada opsi. Mereka nggak ada opsi karena aksesnya terbatas. Gitu. Lalu sebelum kita bicara soal relokasi, karena relokasi itu cenderung adalah opsi yang cenderung represif. Mau nggak mau pindah gitu. Mau nggak mau pindah. Alasannya kami sudah melakukan sosialisasi. Ya, sosialisasinya melalui apa dulu? Gitu. Memang biasanya ada proses mediasi antara pihak pemerintah dengan pihak yang akan direlokasi itu. Tak sediain rumah ya gitu. Pokoknya kalian pindah tapi tak sediain rumah. Gitu. Dan itu membawa atau menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Rumah yang disediakan itu sudah sesuai nggak dengan kebutuhan masyarakat yang akan direlokasi? Dekatkah dengan tempat mereka bekerja? Jangan-jangan kalau mereka karena mereka sudah lama tinggal di daerah situ, mereka punya mereka mengembangkan ekosistemnya sendiri, ekosistem yang baru. Jadi kalau kita bicara relokasi itu nggak cuma sekedar relokasi rumah, nggak cuma sekedar relokasi hunian, tapi relokasi ekosistem mereka juga. Ada sistem ekonominya di situ yang sudah tumbuh. Gitu. Mereka bekerjanya juga nggak jauh-jauh dari tempat tinggal mereka mungkin, karena mereka tidak punya kendaraan bermotor misalnya, nggak punya kendaraan pribadi, sehingga reach atau jangkauan mereka nggak terlalu jauh. Gitu. Ya, rumahnya di kampung situ, nggak jauh dari situ mereka buka warung misalnya, mereka ada warung nggak jauh dari situ. Kalau itu direlokasi, warungnya pindah, pelanggannya hilang semua, dia mulai dari nol. Ya oke, rumahnya lebih layak gitu ya, rumahnya lebih layak, tapi sumber penghasilannya, penghidupannya bagaimana? Mulai lagi dari nol. Gitu. Kompleks, urusan relokasi aja itu kompleks. Nah, terus
peran seorang perencana bagaimana? Tadi disebutkan kalau perencana itu perannya adalah sebagai untuk melakukan prediksi dan proyeksi oleh dokter siapa tadi yang disajikan disajikan dalam slide. Melakukan prediksi dan proyeksi, yes, betul. Ibaratnya seorang perencana itu fungsinya, perannya adalah untuk memprediksi dan memproyeksikan kebutuhan perumahan dan untuk mengantisipasi dan meminimalisir agar kejadian-kejadian seperti relokasi itu tidak perlu terjadi. Atau kalau misalnya relokasi itu tidak memungkinkan, maka meminimalisir kemungkinan harus menyelenggarakan program-program perbaikan program-program perbaikan kampung misalnya, karena program perbaikan kampung itu juga ada beberapa kemungkinan, bisa jadi karena sudah nggak bisa direlokasi lagi karena resistensinya sangat tinggi dan akhirnya batas toleransi pemerintah ya sudahlah gitu. Ya sudahlah, kalau nggak bisa direlokasi paling nggak kita buat supaya tempat tinggal mereka lebih layak gitu. Dan itu seperti yang terjadi di bantaran sungai kayak di Kali Code kayak gitu. Komunitasnya sudah terbangun, jejaring sosialnya sudah terbangun, sudah kuat gitu. Mau direlokasi gimana, itu bubrah semua kayak gitu itu nanti sistem sosial, tatanan sosial yang sudah terjadi gitu kan. Akhirnya dan kenapa kok bisa sampai sebegitu kuatnya gitu. Karena sudah terjadi bertahun-tahun, sudah menaun. Kita punya kebiasaan dalam tanda kutip ya untuk melakukan pembiaran sampai beberapa waktu gitu, terus baru kemudian oke, this is an issue. Tapi itu kembali ke peran kita sebagai prediktor, sebagai tukang melakukan prediksi dan proyeksi gitu. Ada kelemahan dari upaya prediksi dan proyeksi itu. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kehidupan di kota itu, di desa itu tidak akan bisa, nggak ada tombol pause-nya. Kita nggak bisa pause recording gitu ya, atau kita hentikan sementara gitu. Sementara proyeksi ini kita lakukan, sementara rencana ini kita kembangkan. Nggak bisa. Bumi terus berputar, bumi terus mengitari matahari gitu. Sehingga bisa jadi ketika proyeksi itu kita selesai kita hitung, proyeksi kita butuh 15.000 perumahan gitu. Ternyata dalam durasi waktu kita melakukan perhitungan itu, kebutuhannya berkembang menjadi 17.000. So, ada diskrepansinya seperti itu, ada kemungkinan seperti itu juga. Gitu. Kelemahan di dalam dunia perencanaan itu antara lain seperti itu. Prediksi dan proyeksi ya hanya bisa mengantisipasi sejauh itulah. Kita nggak bisa memprediksi tren secara akurat. Kita nggak bisa memprediksikan kontinuitas teknologi, diskontinuitas teknologi, kontinuitas tren itu nggak bisa memprediksi. Sulit untuk memprediksi secara akurat. Gitu. So, jadi permukiman yang alami ini, ya kalau kita positive thinking aja ya, permukiman alami yang tumbuh secara alami dan di lokasi-lokasi yang tidak semestinya itu, barangkali karena proyeksi dan prediksinya itu kurang akurat, barangkali juga karena akses ke perumahan itu ternyata setelah diprediksi pun ternyata aksesnya masih sulit bagi MBR khususnya gitu. Dan yang ketiga, mereka nggak tahu karena mereka tidak teredukasi. Dan disinilah salah satu peran perencana yang tadi barangkali belum disebutkan atau saya kelewatan gitu. Salah satu peran dari seorang perencana itu adalah sebagai advokasi untuk melakukan advokasi. Advokasi apa? Advokasi dan pendidikan.
Kalau dulu guru olahraga saya waktu SMP dulu mengatakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, ya barangkali kita memasyarakatkan planning dan memplanningkan masyarakat. Masyarakat harus diedukasi, dan ini salah satu tanggung jawab kita sebenarnya, tanggung jawab moral obligation. Kita perlu mengedukasi masyarakat agar mereka melek dengan dunia perencanaan, gitu. Dan ini adalah tantangan yang sangat yang cukup besar, gitu ya. Tapi ya kita semua melakukan ini sebagai upaya kolektif, dan kita semua melakukannya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing lah, gitu. Dan saya yakin kita bisa memasyarakatkan planning itu someday, gitu. Tapi itu prosesnya lama. Tadi disebutkan kalau relokasi dan upaya untuk mengatasi permukiman alami. Saya senang sekali dengan istilah permukiman yang tumbuh alami daripada permukiman liar, karena kalau permukiman liar tuh kesannya kasar. Ada kepentingan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Iya, aktor dalam pengembangan perkotaan itu banyak. Karena banyaknya aktor, pasti banyak kepentingannya, gitu. Sehingga segala proses yang berlangsung dalam pertumbuhan kota itu sendiri, dalam perencanaan kota itu sendiri, ya mau nggak mau pasti akan ada unsur-unsur kepentingan politis, kepentingan ekonomis, dan lain sebagainya, gitu. Kalau kepentingan politis, contohnya aja ada gubernur baru atau ada pemimpin daerah baru, gitu. Pengen kelihatan berprestasi di mata warganya, yang kumuh-kumuh, yang jelek-jelek dibabat semua, gitu. Bisa jadi kayak gitu, because they want to look good, gitu. Karena dia pengen terlihat baik, dia pengen terlihat punya prestasi misalnya, gitu. Atau kepentingan ekonomis, gitu. Perkampungan kumuh dibabat untuk membangun office block yang baru. Bisa jadi kayak gitu. Jadi dan hal-hal seperti itulah yang perlu kita mediasi sebagai perencana itu nantinya someday ketika kalian berpraktek. Oke, itu dulu tambahan dari saya. Barangkali ada yang ingin menanggapi. Monggo. Permisi Pak, saya ingin bertanya, tapi pertanyaan saya agak konyol. Apakah diperbolehkan? Agak apa? Agak konyol Pak pertanyaan saya, tapi iya. Tapi nggak ada hubungannya sama yang dijelaskan sama Bapaknya tadi. Apakah Pertanyaan konyol itu adalah pertanyaan yang tidak disampaikan. Sampaikan aja Mas, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Jadi seperti yang kita tahu, faktor sosial budaya dan keadaan alam itu kan turut mempengaruhi pola perumahan dan permukiman, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang masih memiliki pola pikir tradisional. Nah, semisal kalian dihadapkan pada sebuah permasalahan, di mana kalian memiliki sebidang tanah dan mempunyai tuntutan untuk mengikuti aturan adat masyarakat setempat yang sakral dalam membangun rumah di atasnya, tapi keadaan alamnya kurang sesuai untuk menuruti tuntutan adat tersebut. Nah, dari kacamata kalian sebagai calon perencana, apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan perumahan yang timbul akibat dua faktor yang saling bertolak belakang seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti itu Pak, terima kasih. Bukan pertanyaan konyol. Wow, itu bagus sekali. Bagaimana dengan perumahan dengan masyarakat dengan nilai-nilai adat itu tadi ya, yang ternyata lingkungannya itu nggak mendukung adat mereka. Saya beri kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk berupaya merespon dulu. Nggak ada respon atau pendapat yang konyol di sini. Pendapat atau respon yang konyol itu adalah respon yang tidak disampaikan.
Halo semua, apakah suara saya terdengar? Jelas. Oke, baik Pak. Saya mungkin ingin jawab ya. Kalau dari kacamata saya, eh, adat itu kan biasanya terbentuk dari lingkungan itu sendiri. Jadi menurut saya agak mustahil kalau ada suatu adat yang tidak sesuai dengan lingkungannya. Karena biasanya adat itu sendiri terbentuk dari lingkungan yang ada gitu, yang para penduduk asli ini berusaha memenuhi kebutuhannya sesuai dengan apa yang lingkungan mereka berikan, jadi muncullah suatu adat-adat tertentu. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas. You took the words right out of my mouth sebenarnya. Karena memang sejauh yang saya ketahui, saya sepemahaman dengan Mas Hilmi tadi. Adat itu terbentuk oleh lingkungannya. Gitu. Jadi adat itu adalah cerminan dari upaya adaptasi masyarakat setempat terhadap lingkungannya. Gitu. Awalnya adaptasinya adalah adaptasi praktis begitu, karena mereka tinggal di pemukiman karena mereka tinggal di daerah pesisir, maka rumahnya rumah panggung misalnya. Kegiatan yang mereka lakukan juga sehari-hari di dalam permukiman tersebut juga hasil dari pilihan mereka untuk bermukim di situ gitu. Pakai nelayan misalnya. Bukannya mereka memutuskan aku ingin jadi nelayan, maka aku akan membuat perkampungan di tepi pantai atau di tepi laut. Enggak. Tapi biasanya mereka bermukim di situ, terus kemudian kegiatannya mengikuti gitu. Itu sejauh yang saya ketahui. Dan saya tambahkan sedikit soal adat ini ya. Ini barangkali agak meneropong ke depan, beberapa minggu ke depan. Kita belum bicara soal kepemilikan rumah gitu ya. Tapi status kepemilikan rumah di Indonesia ini macam-macam. Ada yang kalau kita merujuk ke undang-undang ya ada SHM, hak milik ya, sertifikat hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak kelola, ada 6 atau 7 klasifikasi, 6 atau 7 kategori. Silahkan koreksi saya kalau saya salah, karena saya sendiri nggak hafal peraturan atau perundangan yang menyebutkan kategori itu gitu. Tapi saya pernah baca kalau ada 6 atau 7 gitu. Kategori yang terakhir adalah kepemilikan secara adat. Saya sangat mengapresiasi gitu ya bahwa saya sangat mengapresiasi kerangka regulasi kita, kerangka hukum kita itu mengakui yang namanya hukum adat, dan mereka juga mengakui bahwa hukum adat ini dari satu tempat ke tempat yang lain itu beda-beda gitu. Dan perbedaan itu pakai bumi dan langit gitu kadang-kadang. Tapi ya setidaknya secara hukum kita mengakui bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Adatnya seperti itu. Itu. Mas Himawan, gimana responsnya tadi? Iya Pak, tapi kalau menurut pemikiran saya itu kan begini Pak, keadaan bumi itu kan dinamis ya Pak, sedangkan adat istiadat itu kan timbul dari orang-orang zaman dahulu yang mungkin di saat mereka hidup itu keadaan alamnya itu sangat berbeda dengan keadaan alam yang sekarang Pak. Nah itu mungkin adat istiadatnya itu kayak terus berlanjut tanpa memperdulikan perubahan keadaan alam yang sudah terjadi sangat jauh sampai seperti saat ini. Nah mungkin itu yang kasus yang saya tanyakan itu di saat kasusnya itu seperti itu Pak, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Adat yang harus beradaptasi. Sebenarnya adat yang harus beradaptasi atau tradisi yang harus beradaptasi. Ya, itu adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. But again, betul, kita
tadi saya mengatakan soal apa? Saya tadi mengatakan soal proyeksi dan prediksi. Padahal proyeksi dan prediksi itu bisa jadi tidak akurat, gitu kan ya. Dan di sini kita bicara soal nilai-nilai dan kebiasaan yang sudah terbentuk sedemikian lama begitu. Dan ketika zaman itu berubah, barangkali ada resistensi dari masyarakat untuk merubah tatanan mereka. Di satu sisi memang mau nggak mau kita sebagai manusia harus beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman, dan barangkali nilai-nilai kita pun juga harus kita sesuaikan, gitu ya. Nilai-nilai kita, tradisi kita harus kita sesuaikan. Tapi banyak juga loh, ada juga beberapa pemukiman atau beberapa kelompok masyarakat yang tidak mau mengadopsi modernitas atau perubahan zaman. Hanya aku lali jenenge apa ya? Saya lupa namanya apa. Yang saya ingat tuh Kampung Naga, kalau nggak salah, Kampung Naga di Jawa Barat itu satu. Terus satu lagi itu ada sekelompok masyarakat yang nggak mau menerima perubahan itu. And guess what? Hidup mereka juga baik-baik saja kok. Dan saya nggak tahu bagaimana proses advokasinya dan bagaimana mereka berkomunikasi dengan pemerintah setempat gitu. Tapi pemerintah pun akhirnya mereka ya sudah, leave them alone, gitu. Udah biarin aja, nggak apa-apa, gitu. Tapi saya kira proses advokasi, proses komunikasi antara kelompok masyarakat ini dengan pemerintah setempat dan bagaimana mereka memandang perubahan zaman itu layak untuk diamati lebih lanjut, layak untuk ditelisik lebih lanjut, begitu. Nanti kalau saya sudah nemu nama kelompok masyarakatnya dan nama kampungnya, saya post di Classroom deh. Tapi itu saya kira itu akan menjadi topik diskusi yang sangat menarik, gitu. Terima kasih Mas Himawan. Baik Pak, terima kasih kembali Pak. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ada pertanyaan lainnya yang disampaikan? Ya, permisi Pak, terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya Pak tadi terkait dengan tipologi perumahan di perkotaan. Nah, tadi kan ada 4 ya, ada yang direncanakan, terus juga ada yang direncanakan sebagian, sama tumbuh spontan dan perumahan kampung yang mengalami pemadatan. Nah, di sini saya masih belum paham untuk perumahan yang direncanakan sebagian itu kira-kira secara lebih detailnya gimana ya, sama kalau boleh tahu contoh nyatanya gimana. Terus juga kalau misalnya di antara keempat tipologi perumahan itu, kalau misalnya kita berbicara kondisi perumahan sekarang kan ada beberapa permasalahan ya, terutama di kota-kota besar. Nah, mungkin kalau dari keempat tuh kira-kira tipologi yang paling cocok itu yang kayak gimana ya? Apakah sepenuhnya memang perumahan itu harus direncanakan atau bagaimana? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya lemparkan pertanyaannya ke kelompok 1 terlebih dahulu, karena mereka yang menyebutkan tipologi perumahan tadi. Iya, saya izin menjawab. Kan tadi yang tipologi perumahan yang sebagian itu kan mungkin di sini kasusnya seperti kayak sebagian itu apa ya namanya, ada dari peraturan pemerintahnya, terus sebagiannya itu dari pihak pembelinya, pihak kitanya yang sebagai pemilik rumah tersebut. Jadi sebagian itu, jadi 50-50 dari kebijakan pemerintah sama sebagiannya lagi dari kitanya sendiri. Apakah yang dimaksud seperti kasibah dan wisibah? Kapling siap bangun itu. Maaf Pak, kenapa ya?
Maksudnya yang apa ya? Apakah maksudnya tadi responnya itu seperti Kasiba itu apa coupling siap bangun itu? Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Gimana Mas Abi? Iya Pak, izin konfirmasi berarti kalau misalnya rumah yang direncanakan sebagian itu kalau diibaratkan misalnya ada satu hektar tanah nih mau dibuat perumahan, berarti sebagiannya itu memang boleh kita bangun sesuai dengan keinginan kita dan sisanya itu harus mengikuti regulasi, mungkin gitu Pak ya kalau ilustrasinya. Yes. Jadi begini, kalau yang kawasan perumahan yang sudah direncanakan, saya kira ilustrasi yang paling gampang adalah klaster-klaster perumahan itu. Perumahan yang klaster-klaster yang dibangun, yang disediakan oleh developer. Kalau direncanakan sebagian, maka lahan itu disiapkan. Lahan itu disiapkan, terus kemudian dibagi, dilakukan subdivision, bagi menjadi beberapa coupling begitu. Kemudian masyarakat bisa membeli couplingnya, membeli tanahnya. Tentunya setelah dibagi, infrastruktur dasarnya sudah disediakan, paling enggak sudah siap untuk di connect gitu. Masyarakat kemudian membeli dan mereka membangun sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Tentunya kemampuan dan keinginan, tentunya kalau keinginan idealnya mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku. Although not always like that, tapi kurang lebih seperti itu. Bedanya kalau yang direncanakan ya tinggal kuat-kuatan kita bayar aja gitu kan ya. Soal model ya dipilih sesuai dengan selera kita dan dipilih sesuai dengan budget kita. Kalau Kasiba coupling siap bangun, maka dia lebih fleksibel. Ya udah kita beli tanahnya dulu, bangunannya nanti dulu deh gitu. Kalau sudah bisa membangun, sudah ada sumber dayanya, sudah ada waktunya, maka kita mulai membangun. Bentuknya bagaimana? Ya suka-suka aku dong gitu. Selama dia itu tadi memenuhi ketentuan standar rumah yang layak, misalnya berapa persen yang boleh terbangun, maksimal berapa lantai dan lain sebagainya, disesuaikan dengan rencana kota gitu. Soal model mana yang lebih sesuai, yang ideal, itu lebih sulit untuk kita pinpoint, lebih sulit untuk kita tentukan. Karena apa? Ini kita sekarang bicara soal housing preference, antara lain soal housing preferensi bermukim, preferensi rumah masyarakat gitu. Preferensi ini beda-beda dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat yang lain, berbeda-beda. Dari generasi ke generasi berbeda-beda. Generasi orang tua saya memiliki selera yang seperti apa, generasi saya memiliki selera yang berbeda, generasi kalian dan ke bawah lagi pasti memiliki preferensinya sendiri gitu. Dan itu akhirnya turut mempengaruhi gitu, mempengaruhi model penyediaan, mempengaruhi market placement, penentuan harga dan lain sebagainya gitu, macam-macam. Jadi yang ideal seperti apa? Jawaban langsungnya adalah tidak tahu. Idealnya seperti apa? Karena ideal dari satu individu ke individu yang lain pasti berbeda-beda. Tapi kalau melihat kebiasaan masyarakat pada umumnya, nggak cuma orang Indonesia, tapi masyarakat pada umumnya, manusia pada umumnya di belahan dunia manapun gitu. Ya, saya kira harus ada keseimbangan antara permukiman atau perumahan yang disediakan, yang permukiman yang terencana dengan permukiman yang direncanakan sebagian.
Gitu. Saya kira salah satu kunci dari perencanaan yang baik adalah bukan model perencanaan yang menentukan kamu harus A, kamu harus B dan lain sebagainya, itu enggak, tapi model perencanaan yang memberikan opsi bagi masyarakat, bagi penduduk setempat gitu. Jadi mau punya rumah, ada yang sudah direncanakan sepenuhnya, tinggal pindah aja. Ada yang sebagian. Jadi tugas pemerintah adalah menyediakan lahan, atau barangkali penyediaan lahan itu dilakukan oleh pihak developer gitu. Developer yang menyediakan lahan. Bangunannya terserah. Bangunannya kayak gimana terserah. Ukurannya seperti apa terserah. Selama tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Itu. Ada lagi yang misalnya perkampungan itu lebih organik lagi gitu. Lebih organik lagi, dan barangkali kampung itu masih bisa tumbuh sesuai dengan alokasi lahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selama dia masih menempati lahan, selama dia tumbuhnya masih mengikuti ketentuan lahan, tata guna lahan, dan peruntukan lahan untuk permukiman, ya saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau terus dia merembet ke fungsi-fungsi yang lain, ya that's an issue. Itu menjadi isu. Tapi biasanya bukan rumah yang merembet ke fungsi lain, justru fungsi lain yang merembet ke daerah perumahan gitu. Komersial masuk rumah gitu, bukan rumah yang masuk komersial gitu. Saya kira nggak ada di antara kita yang akan membeli rumah atau membangun rumah tiba-tiba di tengah-tengah kompleks perkantoran misalnya. Patok di situ, aku mau bikin rumah di situ gitu. Kanan kirinya adalah kantor. Saya kira nggak ada, justru kebalikannya gitu. Rumah, satu kantor, plus yang lainnya berevolusi menjadi kantor toko gitu. Rumahnya yang tergeser. Gitu. Mumpung ingat tadi yang tanya Abi. Saya mau tanya gimana pendapatnya soal studi kasus yang disajikan oleh kelompok 1 tadi, mengenai permukiman tradisional di Bali tadi. Iya, saya mau konfirmasi Pak. Ini mungkin pendapat dari segi yang bagaimana Pak ya? Apakah saya cuma pertanyaan saya sifatnya konfirmatori aja gitu. Pernahkah melihat bentuk permukiman seperti itu, dan seberapa luas sih bentuk permukiman itu diadopsi di daerah tempat tinggal Anda? Saya berasumsi kalau Anda masih tinggal di Bali. Ya, baik, saya konfirmasi Pak ya. Untuk bentuk perumahan yang seperti itu memang sebenarnya banyak dijumpai di Bali, terutama di desa-desa yang memang itu tuh disebutnya Bali Aga, jadi kayak benar-benar orang Bali asli. Karena kan di Bali itu banyaknya campuran ya, dari kerajaan Jawa pindah ke Bali, jadi kayak banyak terjadinya pencampuran budaya, terutama dalam soal urusan bentuk perumahan. Nah, biasanya paling saya banyak jumpa itu adalah bentuk-bentuk yang satu petak tanah itu udah terdiri dari beberapa bangunan. Nah, bangunannya itu biasanya itu ada pengaturannya. Jadi kayak nggak asal dibangun gitu, tapi dia bakal ada misalnya di bagian utaranya harus dibentuk apa, dibangun apa, misalnya dapur, terus di sebelah selatannya harus dibentuk apa. Jadi biasanya yang paling banyak itu yang kayak gitu aturannya. Jadi kayak satu petak tanah itu udah ada aturan untuk posisi bangunan A dan B itu di sebelah mana. Nah, untuk bentuk perumahannya itu biasanya yang kayak tadi di Tenganan kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh cukup jarang saya ketemui, tapi biasanya memang ada di desa-desa yang kayak desa Tenganan itu yang merupakan desa Bali Aga atau Bali asli. Mungkin kayak gitu, Pak. Mohon maaf kalau agak ribet, Pak, jawabnya. Terima kasih. Oh, enggak apa-apa. Terima kasih atas konfirmasinya. Saya tahunya kalau pola permukiman atau pola hunian itu mengikuti matriks Nista Madya Utama itu.
Jadi ada di dalam satu peta itu ada nis standing mister, dan nis standing utama, dan nis standing madya, dan seterusnya gitu. Yang menurut saya itu sangat menarik karena masyarakat Bali, khususnya kalau dalam pembicaraan ini ya, dalam diskusi ini masih memegang erat nilai-nilai tersebut, dan bahkan sampai nilai-nilai itu dibawa ke legal framework gitu. Jadi ya udah, oke. Sekali lagi itu menunjukkan kalau di mana bumi itu dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Ya, pemerintah punya program, pemerintah punya aturan, tapi kami juga punya aturan, dan aturan itu kemudian dikawinkan sedemikian rupa, diharmonisasi begitu. Walaupun saya yakin harmonisasi ini pasti nggak berjalan mulus 100% gitu ya, dan barangkali nggak cuma Bali aja yang menghadapi permasalahan serupa gitu, tapi di daerah-daerah lain yang masih berupaya memegang nilai-nilai tradisional itu, pasti ada friksi antara kepentingan adat dengan kepentingan pemerintah. Lagi-lagi dialog antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan adat itu menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Barangkali kalian kalau nanti tugas akhir ada yang mau ngangkat itu, saya apresiasi terlebih dahulu sebelumnya gitu. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan tadi? Langsung 2. Oke, satu-satu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Tadi berbicara soal preferensi ya Pak. Saya jadi ada pertanyaan. Kalau sepenglihatan saya kan sekarang tuh lagi ngetren banget. Kalau masalah perumahan yang sepenuhnya direncanakan itu pasti berbentuknya klaster atau kompleks yang terpisah dari lingkungan lainnya gitu. Jadi dia punya gerbang sendiri, punya lingkungan sendiri. Lalu sedangkan kalau perkampungan atau perumahan yang terjadi secara natural gitu, itu kesannya diasosiasikan dengan perumahan yang tidak terlalu terencana gitu, tidak memiliki fasilitas yang layak atau tidak memiliki fasilitas yang selengkap dari perumahan-perumahan klaster tadi. Nah, menurut pendapat Bapak sendiri, apakah bisa perumahan yang sepenuhnya terencana itu tidak serta-merta harus terpisah dari lingkungan kota lainnya gitu, bisa mencampuri kota itu seperti perkampungan, dan apakah perkampungan itu sebenarnya bisa terencana juga, misal dari struktur jalanannya dan sebagainya macamnya, hanya saja tidak ada gerbang atau pembatas yang memisahi antara tiap klaster atau kompleks tersebut. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya tampung dulu. Monggo, Mas. Ya, baik Pak, saya mau bertanya untuk teman-teman kelompok 1 ya. Mengenai penyediaan perumahan oleh masyarakat dan developer mungkin kan akan berdampak pada pertumbuhan permukiman yang tidak terarah ya, atau urban sprawl. Nah, pengembangan wilayah juga dapat terjadi melalui pertumbuhan dan diversifikasi permukiman dan penciptaan keterkaitan baru yang lebih kuat di antara permukiman yang ada. Nah, keterkaitan yang ada juga yang baru biasanya memperkuat interaksi yang lebih baik antara pusat permukiman dengan kawasan perdesaan di wilayah belakangnya. Nah, bagaimana sih penyediaan perumahan yang tepat ini agar tidak terjadi urban sprawl, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Saya coba jawab pertanyaan yang pertama dulu sambil sembari memberikan kesempatan bagi kelompok 1 untuk merumuskan jawaban terhadap atau tanggapan terhadap pertanyaan soal penyediaan perumahan dan dampaknya terhadap perempetan gitu. Oke, preferensi terhadap klaster kompleks dan dan kampung yang terkesan tidak tertata dan tidak punya fasilitas. Kampung yang sudah lama berkembang, let's say kalau di Surabaya seperti Kampung Tunjungan, di daerah
Peneleh dan kampung-kampung lainnya. Itu sebenarnya Surabaya itu adalah kampung yang besar. Sebenarnya Surabaya itu adalah perkampungan yang besar, bukan kota yang bukan kota yang benar-benar kota. Kalau menurut itu persepsi saya sendiri sih gitu. Tapi sebenarnya kampung-kampung yang lama-lama ini mereka sudah punya fasilitas itu sudah ada, listrik ada. Adakah kampung yang belum teraliri oleh listrik di Surabaya? Sejauh yang saya ketahui enggak. Air ada. Malah ada beberapa klaster perumahan atau ada beberapa klaster perumahan atau pengembangan perumahan yang diawali tahun 70, tahun 80-an yang sampai sekarang itu bermasalah dengan air, dengan ketersediaan air. Kampung, not a problem. Telekomunikasi di medio 80 sampai 90-an masih ada beberapa kampung yang tidak punya akses ke jaringan telekomunikasi. Karena teleponnya waktu itu PSTN, pesawat telepon yang tertancap dengan kabel itu. Jadi kalau misalnya kalau kita misalnya mau abonemen, maka perusahaan penyedia jasa telekomunikasi Telkom akan ngolor kabel, masukkan kabel itu ke rumah. Kalau sekarang siapa yang nggak punya telepon, siapa yang nggak punya smartphone gitu ya. Walaupun smartphone-nya 20 ribuan, tapi smartphone ya smartphone kan gitu. Dan itu tergantung dan itu pasti terhubung dengan jaringan telekomunikasi. Jadi kalau kita bicara soal fasilitas dan utilitas yang seperti itu, saya kira perkampungan setidaknya di kota-kota besar nggak ada masalah, kecuali kalau kampung itu adalah kampung yang tumbuh secara alami di bantaran sungai dan lain sebagainya gitu, kampung liar itu tadi. Saya berusaha menghindari istilah itu tapi nggak bisa. Kecuali kampung yang liar, pemukiman liar itu baru penyediaan fasilitasnya bisa dikatakan nol. Listrik gantol gitu, listrik gantol. Air ya, barangkali ngambil dari sungai. Makanya mereka tinggal di bantaran sungai supaya bisa ngambil air dari situ dan seterusnya gitu. Lalu di sisi lain kita punya yang namanya gated community, komunitas berpagar, berupa klaster-klaster atau kompleks perumahan yang disediakan oleh developer. Mereka terlepas dari pagarnya gitu ya, tapi penataan perumahan, penataan hunian yang disediakan itu diupayakan agar tidak menyerupai kampung tentunya. Gitu. Walaupun ukuran dimensi rumahnya, dimensi couplingnya ya barangkali sekarang nggak beda jauh dengan ukuran coupling yang ada di kampung. Ada beberapa klaster perumahan yang saya ketahui itu yang ukuran coupling terkecilnya itu 105, bahkan ada yang nggak sampai 100 meter persegi. Itu apa bedanya dengan tinggal di kampung? Gitu. Sempit gitu kan ya. Nggak ada bedanya dengan tinggal di kampung. Bedanya adalah mereka yang tinggal di situ membayar harga yang premium. Gitu. Tapi harga yang mereka bayar itu bukan untuk rumahnya, bukan untuk rumah dan fasilitasnya semata gitu. Yang mereka bayar adalah untuk security, keamanan dan layanan keamanan dan barangkali fasilitas lain yang disediakan oleh developer. Dalam beberapa klaster itu beberapa klaster perumahan yang dibangun berbagi sports club misalnya. Ada fitness centernya di situ. Ya mereka bayar untuk layanan-layanan seperti itu. Kampung di sisi lain kampung fasilitas yang seperti itu yang nggak bisa mereka sediakan. Keamanan ya kita bersama gitu. Keamanan kita lakukan bersama gitu. Prinsipnya seperti CPTED. Crime prevention through environmental design, yang salah satu komponennya atau salah satu dimensinya adalah eyes on the street.
Semua mata tertuju di jalan. Gitu. Kalau di kampung, security bukan satpam, tapi ya warga setempat. Karena mereka beraktivitas sehari-hari berlangsung di halaman, di jalan, gitu. Sehingga mereka mudah mengawasi itu, mengawasi lingkungannya, gitu. Kenapa kok aktivitasnya di jalan? Ya barangkali mereka sumpek berada di dalam, atau mereka sumpek berada di dalam rumah sempit kok, gitu. Udah di luar aja, ngobrol sama tetangga dan lain sebagainya. Akhirnya jejaring sosialnya kuat. Di kompleks, bukan berarti terus di kompleks jejaring sosialnya nggak kuat, enggak, sama aja. Saya yakin kehidupan kampung itu ada di dalam DNA kita, gitu. Ada di dalam DNA kita. Jadi walaupun tinggal di kompleks, ada kalanya perilaku dalam tanda kutip perilaku kampung itu masih ada. Gitu. Saya ambil positifnya aja deh, gitu. Di dalam kompleks yang disediakan oleh developer, tidak ada RT RW, tapi RT RW itu terbentuk dengan sendirinya. Warga kemudian membentuk RT RT-nya sendiri, gitu. Ada yang seperti itu. Artinya apa? Jejaring sosialnya jalan di situ. Karena apa? Kampung ada di DNA kita. Gitu. Dan kita adalah makhluk sosial bagaimanapun juga, gitu. Kita adalah hewan sosial. Terlepas dari kalau soal preferensi, ya memang sebagian besar saya pernah baca beberapa artikel yang bicara soal preferensi bermukim generasi milenial, generasi saya, gitu. Yang lahir tahun 80 sampai 90-an, gitu. Antara tahun segituan, gitu. Preferensi mereka di Indonesia, kalau di Indonesia, preferensi mereka adalah landed housing, rumah coupling, couplingan gitu, yang berada di lingkungan yang tertata, bukan di kampung organik, gitu. Tapi itu beberapa survei, beberapa penelitian yang dilangsungkan tersebut, saya yakin ada biasnya, gitu. Karena ada beberapa orang yang lebih suka, lagian kita ngomong soal preferensi, ada beberapa orang yang lebih suka tinggal di lingkungan perkampungan. Nggak enak kalau di kompleks, nggak kenal sama tetangga, udah enak di kampung aja, gitu. Bisa lebih akrab dengan tetangga dan lain sebagainya, gitu. Jadi terlepas dari preferensi, saya kira developer itu ya mereka menyediakan opsi untuk bermukim yang menjanjikan lingkungan yang lebih tertata, lebih rapi, lebih bersih, lebih sehat, gitu. Atau paling enggak menjanjikan image yang lebih rapi, lebih sehat, begitu. Bukan berarti kampung itu nggak sehat. Saya yakin banyak kampung yang bersih dan sehat, layak untuk ditinggali. Banyak. Cuman ini masalah preferensi aja, gitu. Aku nggak mau kalau terlalu padat, gitu. Sumpah rasanya. Rumah sebagai retreat, kan tadi disebutkan oleh kelompok 1, salah satu fungsi rumah itu adalah untuk melepaskan diri dari rutinitas, gitu. Ya kalau di kerjaan sudah jutek, pulang masih ketemu dengan berisiknya tetangga dan lain sebagainya, gitu. Sumpah, udah di kompleks saja, enak, pulang tenang, bliss, zen, gitu. Saya kira yang dipersoalkan di sini adalah gate-nya itu tadi. Mengapa harus mensegregasikan diri dari perkampungan itu tadi? Well, ada beberapa developer yang sekarang sudah menyadari bahwa mereka nggak bisa lari dari kenyataan itu, ya, gitu. Dan mereka kemudian membuka akses bagi warga kampung setempat, bagi warga kampung sekitarnya, gitu. Paling nggak fasilitas umum yang disediakan oleh kompleks tersebut bisa dinikmati oleh warga kampung sekitar, gitu. Ada yang seperti itu, walaupun lebih banyak lagi yang masih mengeksklusifkan diri, gitu. Lagi-lagi saya kira pilihan untuk membatasi diri atau mensegregasi diri dari bentuk permukiman lain itu, ya karena
Bisa jadi karena demand, customer-nya maunya seperti itu. Gitu. Developer ya hanya mengakomodasi apa yang diinginkan oleh customer atau oleh calon customer. Ya kita ya sangat disayangkan bahwa ada lapisan masyarakat yang ingin mensegregasikan diri seperti itu gitu. Tapi di sisi yang lain saya bisa memahami keinginan untuk mensegregasikan diri dari kampung tersebut gitu. Saya bercermin pada diri sendiri aja deh gitu. Kalau sudah ruwet di kantor, pulang kena macet gitu, sampai rumah masih ketemu misalnya masih ketemu tetangga yang tanya, ya apa rek begini. Kadang I don't want to have a conversation with you gitu. I'm sorry gitu. I want to shut down. Gitu. Saya cuma pengen masuk ke rumah tenang udah. Besok kita mulai lagi. Besok ngobrol sama saya nggak apa-apa. Jadi ya di sisi yang lain saya bisa memahami kenapa segregasi itu kadang-kadang perlu dalam tanda kutip gitu. Semoga itu bisa menjawab, Mas. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sangat kompleks berarti ya Pak, permasalahan soal referensi rumah ini. Tapi mungkin saya izin bertanya satu pertanyaan terakhir ya Pak. Kalau sebagai perencana sendiri, sebenarnya kita, saya tahu itu merupakan preferensi masyarakat. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai perencana tuh bisa menegakkan suatu aturan yang bisa membentuk preferensi masyarakat yang akan datang gitu? Mungkin begitu, terima kasih. Aturan yang membentuk preferensi. Preferensi itu pengaruhnya macam-macam. Yang mempengaruhi preferensi itu sejauh literatur yang pernah saya baca adalah usia, kategori usia, penghasilan, jenis kelamin juga mempengaruhi. Laki-laki dan perempuan punya preferensi yang berbeda-beda gitu. Tapi dari sekian banyak literatur itu ya tingkat penghasilan, jenis pekerjaan gitu. Tapi dari sekian banyak literatur itu saya belum pernah menemui preferensi yang dipengaruhi oleh peraturan. Gitu. Manusia itu adalah makhluk yang sangat adaptif. Gitu. Jadi kalau misalnya peraturannya seperti ini dan saya nggak suka dengan peraturan itu, gitu, ya udah saya akan adjust. Gitu. Saya akan adjust. Sedemikian rupa supaya saya akan adjust perilaku supaya peraturan itu lebih masuk lah gitu. Tapi ya belum ada belum ada literatur yang menyebutkan secara eksplisit bahwa kita bisa mempengaruhi preferensi melalui regulasi gitu. Ya barangkali karena kajian-kajian yang dilakukan itu adalah mereka melihat market yang sudah given gitu ya, adanya seperti ini gitu, kamu memilih yang mana gitu, apa yang membuat kamu memilih itu gitu. Tapi kalau misalnya aturannya seperti ini, mau nggak kamu ngikutin itu gitu. Itu kayaknya lain cerita deh. Tapi ya itu terima kasih Mas, barangkali itu bisa dieksplorasi lebih lanjut di lain waktu gitu. Tadi masih ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok 1. Semoga jawabannya sudah tersedia. Silakan teman-teman. Ya mungkin mencoba menjawab dari pertanyaan dari tadi untuk mencegah urban sprawl. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri belum ada suatu tindak pencegahan yang real dilakukan. Kalau saya mengutip dari Bu Feli kemarin, kayak misalnya bangunan jalan baru dari Surabaya ke Sidoarjo, itu menyebabkan terjadinya urban sprawl. Tapi mungkin kalau bisa kita lihat bahwa pencegahan urban sprawl ini bisa juga di Inggris tuh ada kayak suatu kayak boundaries di suatu kota di mana kayak emang udah keluar dari batasan itu kayak ada suatu pengurangan dari segi fasilitas ataupun sulit untuk menjangkau kota. Tapi di Indonesia sendiri itu emang belum ada kebijakan yang mengatur hal tersebut. Makanya kebijakan kota-kota di Indonesia semakin besar kota tersebut semakin menjalar ke kota-kota satelit di sekitarnya. Mungkin untuk bahasan yang lebih lanjut mungkin akan dibahas oleh kelompok selanjutnya tentang
penyediaan perumahan serta kebijakan perumahan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Mungkin apakah ada tanggapan? Ya, mungkin sudah terjawab ya. Makasih Kresna. Oke, saya senang dengan diskusi yang berlangsung pagi hari ini, gitu. Sangat-sangat konstruktif. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja tambahan dari apa yang sudah harapannya ini sifatnya komplementer ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Tadi harusnya saya menyampaikan ini minggu lalu, tapi sepertinya minggu lalu saya menyampaikan something totally different. Gitu. Kalau kita bicara soal rumah dan rumah hunian permukiman gitu, ya banyak sekali hal yang berkaitan dengan hal yang sepertinya sederhana. Rumah itu apa sih sebenarnya? Rumah itu adalah sebuah bangunan. Bangunan rumah itu adalah empat dinding, lantai, plafon, dan atap gitu yang memberikan kita perlindungan dari elemen-elemen di luar gitu. Tapi rumah itu juga punya meaning, punya arti yang berbeda-beda dari satu individu ke individu yang lain. Setahu saya kalau house and home itu bahasa Indonesianya cuma rumah gitu. Rumah barangkali house itu rumah, kalau home itu adalah hunian gitu. Apa yang membuat sebuah rumah itu menjadi sesuatu yang layak dihuni? Apa yang menjadikan rumah itu menjadi sebuah hunian? What makes a house a home? Katanya home itu adalah house ditambah X gitu. Ada faktor X. Faktor X itu adalah faktor yang berbeda-beda tentunya dari saya, dari teman-teman sekalian gitu. Dan X inilah yang mempengaruhi yang membuat rumah itu membuat house itu menjadi sebuah home gitu. Terserah home itu barangkali ya home is where the Wi-Fi is gitu. Home is where the heart is, home is where the wine is gitu. Home is where apapun itu. Kita di sini ada berapa? Ada 34 ya. X-nya itu ada 34 macam. Bagi saya X itu adalah keluarga. Dimanapun saya berada ya, selama anak-anak dan istri itu ada di samping saya, that's my home. Selama sekolah kemarin 4 tahun di Australia. Australia is my home. Australia was my home. Terus kalian punya saya kemarin tanya ke kelas yang lain gitu, what makes a house a home gitu. Mereka bilang comfort, family, love gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi ada yang tangible, family itu jelas tangible gitu, ada yang sifatnya intangible, faktor X. Dan kalau kita bawa lagi gitu, tadi di diskusi yang berlangsung tadi, saya kira ada beberapa meaning yang tersirat di situ. Home atau house itu sebagai financial investment, sebagai struktur fisik, sebagai sebuah bangunan 4 dinding dan atap. Gitu. Home as a territory, tadi bicara soal identitas, bicara soal tempat aktualisasi diri, ini center of self identity gitu. Dan rumah sebagai unit sosiokultural. Lebih jauh lagi, home itu sebagai tempat space of care, tempat kita merawat anggota keluarga kita, tempat kita berbagi kasih dan lain sebagainya. Home as a place of worship, ini barangkali ada kaitannya dengan Ada kaitannya dengan penegakan nilai-nilai tradisional. Rumah sebagai benda waris, rumah sebagai investasi tadi sudah disebutkan, rumah sebagai tempat untuk bersenang-senang as a leisure space, tempat untuk relaksasi. Yang terakhir home as a workplace,
kita sekarang menggunakan home as a workplace juga gitu, karena working and schooling from home. Well, tapi home as a workplace ini juga bisa berarti hal yang berbeda. Rumah atau home itu punya asosiasi atau keterkaitan yang sangat erat dengan yang namanya keluarga atau nilai-nilai kekeluargaan. Barangkali di antara kita ada yang serumah dengan anggota keluarga yang membutuhkan perawatan seperti anggota keluarga yang sudah usia senja. Di rumah saya ada nenek saya. Beliau tahun ini bulan depan genap berusia 91 tahun. Dan beliau beberapa tahun terakhir ini sudah mulai memiliki kebutuhan khusus. Jadi my home is a space of care bagi beliau. Gitu. Terus home as a space of worship. Rumah tradisional kalau tadi di Bali ada tempat sembayangnya, ada tempat ibadahnya gitu. Di Tanian Lanjeng juga ada tempat ibadahnya. Di rumah sebagai unit individu barangkali ada yang menyediakan tempat khusus, ruangan khusus untuk kegiatan worship ini tadi, sesembahan, penyembahan gitu ya. Ada yang menyediakan musola. Teman saya dulu waktu kecil saya pernah main ke rumah teman saya. Mereka keluarga penganut agama Buddha. Teman saya masuk itu ada altar kecil, yang dia ucapkan salam gitu ya sebelum kita lanjut masuk ke dalam rumah. Jadi mereka menyediakan bukan satu ruangan tapi satu tempat khusus gitu untuk keperluan worship-nya itu tadi. So, rumah itu juga bisa memiliki fungsi atau memiliki makna sebagai tempat ibadah, atau bukan sebagai tempat ibadah, tapi tempat kita menyelenggarakan praktek keagamaan gitu. Ini umum home as inheritance atau rumah sebagai benda waris. Ketika pemilik asli rumah itu sudah tidak lagi berada di muka bumi ini, sudah meninggal, maka aset-asetnya kemudian diwariskan kepada para ahli warisnya, entah itu anak, keponakan, saudara dan lain sebagainya, tergantung dari keinginan almarhum, atau tergantung dari tradisi yang dipegang, atau tradisi atau praktek keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan gitu. Tapi salah satu benda waris itu adalah rumah itu. Ya, terserah nanti kalau rumah itu sampai di ahli waris, terus kemudian dilepas asetnya gitu ya, dijual, maka rumah itu tadi dari inheritance menjadi investment gitu. Hasil penjualan itu barangkali diinvestasikan, barangkali dikonsumsi, whatever gitu. Rumah sebagai investasi kalau dalam makna yang lebih luas, maka ada di antara kita yang memiliki lebih dari satu struktur, lebih dari satu bangunan, lebih dari satu rumah. Yang dihuni satu, yang lainnya disewakan, itu home as investment. Yang lainnya disewakan sebagai tempat usaha, yang lainnya disewakan sebagai tempat tinggal untuk orang lain dan lain sebagainya. Itu home as investment. Dan saya kira makin dewasa ini, semakin banyak homeowner, pemilik rumah yang memandang rumah mereka sebagai financial investment, bukan sebagai tempat tinggal. Tapi ada juga yang menyalahgunakan fasilitas
untuk meraih keuntungan pribadi gitu. Rumah subsidi dijadikan rumah investasi gitu. Well, di satu sisi subsidi rumah itu kan memang untuk menyediakan akses bagi mereka yang membutuhkan, Terus kesalahannya di mana? Well, kesalahannya adalah ya kalau sudah punya aset gitu ya. Kalau sudah punya aset ya silahkan membeli aset tambahan. Tapi ya Bu ya gitu ya. Ngono nanging ojo ngono gitu. Rumah subsidi tentunya disediakan untuk pangsa pasar menengah ke bawah gitu ya, masyarakat berpenghasilan rendah MBR gitu. Jadi yang kemudian disalahgunakan oleh mereka yang punya modal gitu, mereka yang berada di kalangan menengah ke atas gitu, mengakses subsidi tersebut dan membeli rumah subsidi itu untuk dijadikan investasi gitu. Yang akhirnya apa? MBR nggak jadi punya rumah. MBR-nya apa? Yang ngontrak di rumah subsidi itu tadi. Balik maneh gitu kan. So, ngono nang ngono. Dan fenomena seperti ini sering kali terjadi gitu. Yang membuat saya bertanya-tanya adalah, loh, mereka tuh kalau mengakses rumah subsidi itu bukannya ada surat keterangan miskin ya? Berarti mereka bikin dong surat keterangan miskin. Shame. Rumah sebagai tempat hiburan as a leisure space gitu. Ya, kalau dengan semakin banyaknya kegiatan yang terpaksa digeser ke dalam rumah karena situasi yang tidak menentu ini ya, home semakin lama semakin menjadi leisure space, apalagi dengan teknologi digital yang sudah sedemikian berkembangnya, maka kita nggak perlu meninggalkan rumah untuk memperoleh hiburan. Contohnya layanan streaming aja, banyak sekali layanan streaming sekarang. Ngapain ke bioskop gitu? Biaya abonemen bulanannya dibandingkan kalau kita ke bioskop malah lebih murah biaya abonemen bulanannya gitu. Namun apakah benar home as a leisure space dan digital technology itu membuat kita semakin individualis? Ya, itu arguable gitu ya. Kemudian home as a workplace. Ya, sekarang rumah adalah tempat saya bekerja, rumah adalah tempat saya belajar, rumah adalah tempat kalian belajar dan bekerja dan lain sebagainya gitu. Secara digital gitu. Tapi sebelum work from home atau office from home itu terjadi, banyak sekali yang memanfaatkan rumahnya sebagai tempat industri rumah tangga. Home based enterprise ini juga bentuknya macam-macam gitu. Ada yang malah menyelewengkan gitu, sama seperti yang rumah subsidi tadi gitu. Ada yang menyelewengkan fasilitas yang disediakan untuk mendirikan usaha dari rumah gitu. Atau usaha dari rumah masih oke lah ya gitu. Menurut saya sih masih oke lah ya. Asal jangan terus rumah yang diberikan sebagai fasilitas itu tadi malah dijadikan gudang gitu. Dan tentunya home based enterprise atau industri rumah tangga ini juga seringkali diasosiasikan dengan tenaga kerja yang terlepas dari aturan lah, yang tidak sesuai dengan regulasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir yang belum saya sebutkan dan belum disebutkan oleh kelompok yang pertama tadi adalah rumah temporer. Barangkali tadi disebutkan ada karena keanekaragaman alam. Tapi rumah temporer ini lebih ke rumah-rumah yang dihuni, sebagai shelter, sebagai tempat berlindung, tempat bernaung akibat keadaan yang tidak diinginkan. Entah itu bencana alam atau bencana buatan manusia, peperangan, konflik sosial dan lain sebagainya.
bayangkan Aceh 2004 tsunami itu, terus kemudian ada beberapa kejadian bencana alam besar setelah itu, seperti gempa di Palu, gempa Jogja dan lain sebagainya. Tapi bayangkan, konflik sosial juga bisa memicu terjadinya perpindahan atau eksodus besar-besaran karena perbedaan nilai-nilai, perbedaan keyakinan, dan isu-isu sosial lainnya, gitu. Di Indonesia juga ada beberapa hunian, ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk pengungsi dari luar negeri. Bahkan saya sebelum membaca berita ini, saya bahkan nggak pernah kebayang ada ya pengungsi dari luar negeri yang ke Indonesia gitu. Selain Rohingya itu orang-orang Rohingya ke sini juga sih. Gitu. Temporary dwelling lain, kos-kosan. Barangkali kalian ada yang ngekos sekarang. Tapi kos-kosan ini juga perlu diatur sedemikian rupa agar dia menjamin kebersihan dan kesehatannya. Gitu. Dan tadi tipologi rumah sudah disampaikan, ada yang rumah tunggal, rumah deret dan lain sebagainya, sampai ke rumah vertikal gitu ya. Saya kira nggak perlu saya sebutkan lagi. Ya, barangkali itu saja sih tambahan dari saya sementara ini. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan tambahan dari teman-teman sekalian. Sambil menunggu, tadi saya lihat ketika kita mulai sesi ini masih ada beberapa yang barusan bergabung gitu ya. Bagi mereka yang belum sempat memindai QR code untuk mengisi presensi, silahkan mengisi presensinya sekarang. Kenapa Adobe saya bermasalah? Oke. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan, atau masih adakah yang ingin melanjutkan diskusinya? Oke, kayaknya baterainya sudah habis karena tadi larinya kenceng banget diskusinya. But I like it. Saya senang sekali bisa berdiskusi seperti itu dengan teman-teman sekalian itu, daripada diam-diaman. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya sampaikan terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih juga kepada kelompok 1 yang telah menyajikan materi dan telah men-trigger diskusi di diskusi pagi hari ini. Saya kira kalian telah memberikan sebuah standar yang cukup tinggi bagi kelompok-kelompok selanjutnya, gitu. Oke. Saya kira pertemuan kita bisa kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Jaga kesehatan. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.